Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman sekalian, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah melaksanakan sebagian kewajiban kita tolab ilmu, di mana ini kewajiban yang tidak ada sunatnya. Mencari ilmu kewajiban yang penting sekali, lebih penting ketimbang makan, Pak. Kenapa? Kalaupun makan ada perintah minum, tapi juga ada larangan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Silahkan makan minum, tapi jangan berlebihan. Kul, kata Rasulullah, silahkan makan. Wasrob, silahkan minum. Walbas, silahkan berpakaian. Watasodak, silahkan sodakoh. Tapi bigoiri saropin, tidak boleh berlebihan. Walamahilah, tidak boleh juga jadi ajang kesombongan. Orang makan minum itu bisa jadi sombong, dan bisa lebih sombong manakala tempatnya bergengsi. Ngakmam sangu di sisi jalan biasa, tapi ngakmam sangu di restoran mahal beda, Pak, kebanggaannya. Tekenging wakadi emam urang foto heula. Upload, Pak, kan gitu. Sekedar pakai pakaian, tapi pakai pakaian yang bermerek, pakai tas yang bermerek, itu bisa jadi jalan kesombongan. Ari naik mobil Asma mah biasa, tapi naik mobil Robicon mah, Pak, beda, kan itu, Pak. Itu bahkan disebut sodako. Terbukti sekarang banyak yang mengupload sodako. Itu. Nah, balik bahwa makan minum walaupun diperintah ada pembatasan. Jangan berlebihan, jangan menjadi ajang tapi mencari ilmu mah tidak ada, Pak. Gak ada. Pokoknya minal mahdi ilalahdi. Gitu. Makanya kalau makan, kalau ngejo penting, ngaji penting pisan. Teu ngejo lapar, teu ngaji mah sasar, Bu. Tara ngejo jeung tara ngaji modal. Ya, alhamdulillah, Pak, bisa bertemu. Bahkan sudah hadis nomor 15 di bab targhib min makarimil akhlak.
dorongan memiliki akhlak yang baik. Kalau akhlak yang jelek harus dijauhi. Cara menjauhinya ada ancaman. Akibat-akibat jelek yang ditimbulkan kalau dilanggar. Kalau akhlak yang baik itu ada dorongan, ada motivasi supaya orang bersemangat untuk melakukannya. Itu Pak. Makanya supaya semangat ngaji ada padilahnya. Supaya semangat sholat ada padilahnya. Ada sholat sunat ada padilahnya. Itu targhib, motivasi. Min makarimil akhlak. Ya namanya manusia mah pada kudu ngagu pabibita itu. Betul tuh. Teu aya pangbibita mah. Gitu. Kaharti itu bahasa urang mah kitu. Tate pangbibita. Waktu nikah dengan si ibu jeung bapak, kenapa mau? Aya pangbibitana bager. Geus boga gawe. Kasep. Ieu mah darah. Nah itu pangbibita. Pangbibita. Jadi promosi gitu Pak. Nah ini kebaikan itu dipromosikan padilahnya. Nah seperti hadis ke-15 Pak. Hadisnya pendek tapi ini menggambarkan substansi pokok. Hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan Pak, para sahabat itu panjang umur. Setiap yang baca sahabat diteruskan radhiyallahu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Tah hayang gaduh umur teh nu kieu. Abu Hurairah teh itu sukanya ke kucing anaknya. Kemana-mana bawa anak kucing. Katelah we Abu Hurairah. Abu Bapak Hurairah anak kucing. Al-hirratu kucing. Hurairah kucing yang kecil. Tiplun anak, tupel anak kecil. Junudun tentara, Junaid tentara kecil. Hansip. Su'ubun rakyat, Su'eb rakyat kecil. Sim tasgir Pak. Itu nama aslinya Abdurrahman bin Sokhar. 3 tahun hidup bersama Nabi. Hebatnya paling banyak menerima hadis dari Nabi. Gitu Pak. Maknanya kalau ingin jadi orang besar maka harus mau bergaul, dekat, berkhidmat. Hebatnya ini Pak, ini yang membuat cemburu orang yang paham. Setiap disebut namanya radhiyallahu eta. Pak. Padahal kita secara pribadi nggak hafal, nggak kenal, iya kan? Tapi ini warisannya. Nah itulah sebetulnya program hidup. Bagaimana nanti orang ingat ke kita, mendoakan kita karena kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah, hadirin sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilu
al jannata taqwallahi wa husnul khuluqi akhrajahu Tirmidzi wal Hakim. Aktsaru te akbaru, kibrun besar, akbar paling besar, kasuro banyak, aktsaru paling banyak. Jadi aktsaru ma yudkhilu al jannata, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Jadi apa sih keyword kunci orang masuk surga? Ternyata paling banyak orang masuk surga dengan sebab taqwallahi, bertakwa kepada Allah. Yang kedua wa husnul khuluqi, dan punya akhlak yang baik. Ini Pak, mayoritas orang masuk surga amalannya takwa kepada Allah dan baik akhlak. Nah ini motivasi. Hoyong ke surga teh. Hoyong pisan. Kedah hoyong pisan. Kenapa? Karena surga mah hanya dimasuki oleh orang yang mau. Oleh orang yang mau. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Bahasanya pasti, ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Jadi sesungguhnya kalau orang tidak masuk surga karena dirinya saja tidak mau. Udah dijamin setiap umat Nabi itu pasti masuk surga. Yang tidak masuk surga yang tidak mau. Nah, yang namanya mau itu kan adanya dalam apa? Hati, Pak. Gitu. Maka mau itu dalam hati itu harus ada bukti. Kayak orang cinta, kayak bogoh. Kalau cinta, kalau bogoh resep pekerjaan hati. Gitu, sayang pekerjaan hati. Ari bapak tanya akhirnya itu ka mama. Nyaah. Nah, kalimat nyaah itu kakarak verbal. Baru ngabekur, bukurna naon? Perlu bukti. Eta mangahuntu we nya. Teu aya bukti. Nah, ini juga sama. Kalau kita mau masuk surga, apa buktinya? Gitu, cek pesulap merah mah apa pembuktian. Gitu. Nah, orang cinta gampang diucapkan, apa bukti cinta? Masuk surga iya diucapkan, apa buktinya? Nah ini Pak, gitu. Kalau benar mau masuk surga dan mayoritas penghuni masuk surga itu bitaqwallah, maka jadilah orang takwa. Naon takwa teh Bu? Apa takwa? Sanes takut sama istri tua. Takwa. Terus takwa itu di sini digambarkan al-hadisu dalilun. Hadis ini menjadi dalil. Ayat dalilut Pak.
Ai dalil mah petunjuk. Ai dalilut mah eleh dalil ngajak gelut. Hadis ini menjadi dalil petunjuk ala udmati taqwallah, atas agungnya ketakwaan kepada Allah, wa husnil khuluqi, dan agungnya akhlak yang baik, memiliki akhlak yang baik. Nah, apa yang disebut takwa? Hiya ityanu bittaati. Yang disebut takwa itu adalah melakukan ketaatan. Taat itu apa? Patuh. Patuh itu apa? Tunduk. Itu. Jadi yang disebut takwa itu melakukan ketaatan, kepatuhan atas seluruh perintah Allah. Wastinabul mukbihat, dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah. Simpel saja. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Apa yang Allah larang, jauhi. Kan gitu. Dan ini yang disebut dengan ujian. Kan Allah itu menjadikan kita mati kemudian hidup untuk apa? Liyab luwakum ay yukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling bagus amal. Apa yang disebut paling bagus amal? Yang paling taat, yang paling patuh melaksanakan perintah, dan paling patuh menjauhi larangan. Itulah kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut Habibullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu kan seorang nabi yang paling patuh kepada Allah. Paling patuh Nabi Ibrahim kan diuji. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimat. Kami menguji Ibrahim dengan berbagai ujian. Tafsir berbagai ujian kepada Nabi Ibrahim itu perintah dan larangan. Jadi perintah larangan itu adalah ujian. Disuruh sholat te. Disuruh zakat te. Disuruh saum te. Disuruh haji te. Gitu. Kan itu di ujian. Gitu. Dilarang mabuk, menjauhi tidak. Dilarang zina, menjauhi tidak. Dilarang umpamanya yang haram-haram, dijauhi tidak. Itu ujian. Dan ujian perintah kepada Nabi Ibrahim berat sekali. Karena harus berpisah dengan keluarga. Harus menyembelih anak. Berhadapan dengan raja penyembah paganis. Coba berat Pak, gitu. Tapi Nabi Ibrahim fa'atammahunna, lulus dengan nilai cum laude. Nah, ini namanya takwa. Ini namanya takwa. Makanya Bapak Ibu, sebentar lagi kita Ramadan ya. Sebentar lagi. Coba. Kenapa target saum Ramadan itu takwa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Kenapa Pak? Takwa. Jadi kalau orang saumnya benar itu pasti takwa. Gitu. Kenapa? Nah, Bapak Ibu, ini hebatnya saum itu. Kalau orang saum
Kalau orang sholat itu yang naik, yang dilaksanakan sholat saja. Kalau perintah haji itu yang dilaksanakan haji paling dengan sholat. Kalau zakat diperintah, zakat saja. Tapi ketika saum diwajibkan, nanti bukan hanya semangat saum yang dilaksanakan, seluruh ibadah semangat dilaksanakan, Pak. Sok tingali dina bulan Ramadan. Walaupun perintahnya kutiba alaikumus siam. Ari salat dilaksanakeun teu, Pak? Pinuh masjid teh. Komo malam pertama mah. Betul enggak? Padahal yang diwajibkan saum. Ka masjid rajin. Yang rajin, beki rajin, nu males jadi rajin. Buktinya masjid pinuh. Betul nggak? Sok lu tadi kaberangan gente sahur, betul nggak, Pak? Tuh naik, Pak. Itu. Nu diwajibkan saum, maca Quran rajin. Khotam sehari 1 juz. 30 hari 30 juz. Di luar Ramadan mah jangankan 30 juz 30 gitu tamat-tamat. Tuh naik, Pak. Kemampuan pengendalian nafsu. Wah, bagus. Kalau ada orang ngajak ribut jenggelut ke anjeun, katakan ini soim, lain teu wani keur puasa. Serius mangke dina bulan Syawal. Tuh, Pak, pengendalian nafsunya hebat. Jangankan yang haram, yang halal milik kita saja, makanan minuman di rumah nggak mau disentuh. Hebat gimana, Bu? Gitu. Jangankan yang wajib, yang sunat taraweh dilaksanakan. Padahal taraweh dan tahajud teh keneh kehen. Eta keneh. Siga teh kotok tai hayam tai ono. Kalau di bulan Ramadan namanya tarameh atau qiyamu Ramadan. Kalau di luar Ramadan namanya tahajud, qiyamul lail. Itu. Maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi min 11 rakaatan. Rasul tidak pernah menambah di bulan Ramadan, di luar Ramadan lebih salat malamnya dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, 4 rakaat salam, terus 4 rakaat, terus 3 rakaat. Berarti sama. Makanya tidak ada setelah sholat taraweh sholat tahajud. Eta mah makan nasi, cuci mulutna ku kupat tahu. Dahar sangu cuci mulut ku kupat tahu. Gitu. Jadi nggak ada, karena taraweh itulah tahajud, qiyamul lail, qiyamu Ramadan. Itu, Pak. Tuh ningkat, Pak. Itu. Nu koret wae jadi bager. Komo anu bager. Tuh, Pak. Eta hebatna saumah, makanya la'allakum tattaqun. Manfaatkan, Pak. Hese di luar Ramadan mah ingin jadi takwa. Itu. Dan inilah mayoritas manusia masuk surga bitaqwallah. Makanya nanti takwa diraih bulan Ramadan Syawal. Tos Syawal naon? Hapit, tos hapit naon? Haji. Kalau modal ibadah haji apa? Takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah sebaik-baiknya bekal untuk hajian takwa. Karena ayat ini turun berkaitan dengan sahabat yang mau melaksanakan ibadah haji. Gitu. Uang penting, makanan penting, pakaian penting, tapi ada yang lebih penting, takwa. Takwa diraih di bulan Syawal setelah saum Ramadan, selang 1 bulan hajian modalnya takwa. Makanya al hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada lagi balasan kecuali surga.
surga. Kebanyakan manusia masuk surga bitaqwallah eta. Takwa. Ada juga yang menyebut bahwa kayak Ibnu Mas'ud, takwa itu ayu to'a pala ya'si, taat tidak pernah maksiat. Jadi orang yang selamanya taat tidak pernah maksiat, takwa. Wa yadhkuru pala yunsa, terus ingat kepada Allah, tidak pernah lupa. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyamau wa qu'udaw wa 'ala junubihim wa 'ala junubihim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Oh, Pak, beres hajian saja kudu ingat kepada Allah seperti ingat kepada orang tua. Ayat teu budak nu poho ka kolot. Ayat teu moal aya nu aya mah mau pohokeun. Babaturan SD wae genep tahun ingat seumur-umur, Pak. Oh, si eta nu sok Charles ngencar ngareles. Kabur. Babaturan SMP 3 tahun ingat seumur-umur. SMA 3 tahun ingat seumur-umur. Ih, si eta mah sok niron, ari ayeuna geus jadi jelema. Niron wae jadi jelema. Oh, Pak. Kuliah 4 tahun ingat seumur-umur. Masa ke orang tua dari mulai dikandung sampai balik, bahkan terbalik-balik sampai nikah lupa, nggak ada. Makanya ingatlah kepada Allah seperti kalian ingat kepada orang tua. Nah, itu takwa. Ingat terus kepada Allah, tidak pernah melupakan sedikit pun. Makanya ada zikir itu dengan lisan, ada zikir bil janan dengan hati, ada zikir dengan anggota tubuh. Zikirnya pedagang tidak mengurangi timbangan. Zikirnya pejabat tidak mengkhianati amanah. Itu zikir. Jadi zikir itu maknanya bukan hanya menyebut Allah, menyebut nama Allah, tapi zikir juga adalah melakukan ketaatan, tidak mau melanggar. Itu zikir. Ari lisan astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar. Ari dagang curang. Rakyat nggak ada maknanya. Ongko astagfirullah tapi ki astagfirullah. Sama, Pak. Nah, eta, Pak. Itu namanya takwa. Jadi takwa itu taat tanpa maksiat, ingat tanpa melupakan Allah. Wa ayyaskuru fala yakfuru, yang ketiga. Yang disebut takwa itu selamanya bersyukur, tidak pernah kupur. Kan kebalikan dari syukur itu adalah kupur. La in syakartum wa la in kafartum. 3 takwa itu taat, tidak maksiat, ingat kepada Allah tanpa melupakan sedikit pun, syukur, tidak kupur. Nah, ini, Pak, takwa. Dan ini mayoritas. Dan ini tidak ada derajat paling hebat memang dalam agama kita kecuali takwa. Inna akmakum indallahi, di sisi Allah tuh yang paling takwa. Apapun statusnya, apapun pekerjaannya, kalau paling takwa itu paling the best di sisi Allah. Kan tugas kita itu, Pak, sebetulnya mah hidup itu mulia. Walaqad karramna bani Adam. Maka tugas kita bagaimana mempertahankan
Bahkan ketika pulang lebih mulia ketimbang kita datang. Caranya gimana? Jadi orang takwa. Jadi orang takwa. Itu at-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa mah di sini nih. Ini takwa. Itu Pak. Dan nanti kalau disebut takwa, wah itu luar biasa. Itu. Siapa sih wali Allah teh? Saha wali Allah teh? Di kita mah yang disebut wali teh lebih kepada style Pak. Itu stylenya bukan salah. Itu ya lebih ke gaya gitu. Itu padahal kalau baca Quran yang disebut wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang iman yang naik derajatnya jadi takwa. Jadi memungkinkan sekali besar peluang datang bulan Ramadan semuanya jadi waliullah asal ketakwaannya tercapai. Ini mah derajatnya sudah sampai wali enggak Pak? Nah, kalau wali murid mungkin iya. Gitu. Kita tidak bisa menyebut diri kita sudah takwa ketika nanti beres Ramadan. Gitu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqwa. Jangan menganggap diri paling hebat, paling suci. Allah yang Maha tahu siapa di antara kalian yang paling takwa. Kalau orang menyebut bahwa dirinya sudah takwa, dia belum takwa. Itu. Yang jelas berusaha semaksimal mungkin, seluruh perintah dilaksana, seluruh larangan dijauhi. Yang kedua, Bapak Ibu, ini kan sedang berbicara apa? Amalan yang paling banyak mengantarkan seseorang masuk ke surga. Ini takwa. Yang kedua, setelah takwa, makanya kenapa dalam khutbatul hajah Rasulullah yang dibaca 3 ayat takwa. Itu. Jadi sebenarnya dalam khutbah Nabi itu wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin. Takwa semuanya Pak. Itu. Yang kedua adalah wa husnul khuluqi. Baiknya akhlak. Kenapa baik akhlak? Itu termasuk kunci. Karena akhlak itu adalah buah. Buah itu tidak mungkin jadi kecuali akarnya kuat menancap. Batang, ranting, daunnya bagus Pak, baru nanti buah. Orang kalau disebut akhlak yang bagus, tidak mungkin kecuali akhlak bagus lahir dari ibadah yang bagus. Ibadah yang bagus lahir dari akidah yang benar. Jadi akidah, ibadah, akhlak. Bahasa kita iman, Islam, ihsan, sambung menyambung menjadi itulah. Jadi nggak mungkin Pak melahirkan akhlak yang bagus namun tara sholat atau sholatnya nggak benar. Nggak mungkin bisa sholat dengan benar kalau akidahnya nggak benar. Jadi lamun nggak beres sholat mah berkait dengan nggak beres akidah. Gitu. Ada sahabat yang menasehati sahabat yang lain. Sing era pan maneh teh di dieu goreng-goreng ge pamimpin sing era gitu. Cek Rasulullah dakhu ulah nganasehatan sing era fa innal haya minal iman. Malu itu lahir dari iman. Tancapkan iman dengan kuat ke dalam hatinya, nanti dengan sendirinya rasa malu muncul. Dinasehatan sing era teboga iman mah. Anteng we.
pamer. Gitu, karena iman. Gitu. Makanya kenapa di sini akhlak tidak disebut akidah ibadah? Karena memang kalau disebut akhlak yang baik lahir dari akidah yang benar dan kuat dan ibadah yang benar. Baru bicaranya akhlak. Makanya di surat Ibrahim secara jelas, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'as alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin biidni rabbiha. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat satu perumpamaan kalimat yang baik kasajaratin thayyibah seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik itu la ilaha illallah Muhammadur seperti pohon yang baik, asluha tsabit, pohon yang baik itu akarnya menancap kuat ke dalam tanah. La ilaha illallah menancap kuat keyakinannya ke dalam hati. Wa far'uha fis sama, batang ranting daun menjulang di atas langit. Gitu. Batang ranting daun. Apa? Rukun Islam, salat, zakat, saum, haji dilaksanakan. Itu kan terlihat. Tu'ti ukulaha kullahin biidni rabbiha, dari pohon seperti itu lahir buah yang nikmat kalau dimakannya. Dari akidah, dari ibadah yang benar, yang baik akan lahir buah. Apa buahnya? Akhlakul karimah. Itulah kenapa Nabi kita jadi contoh, karena akidah ibadahnya memang mantap. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasan. Makanya Rasul menyampaikan akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ahsanuhum khuluqa, ditandai dengan akhlaknya yang baik. Jadi ini teh iman kita teh sudah benar belum? Lihat saja akhlaknya. Lihat saja akhlak. Gitu. Karena kalau nggak mungkin ada yang bisa melahirkan akhlak bagus selain iman yang benar. Gitu. Kecuali hanya slogan saja. Nah, ini ada beberapa kaidah dari para ulama. Husnul khuluq, bagusnya akhlak itu ditandai dengan ramah, dermawan, dan menahan amarah. Jadi tanda orang yang baik akhlaknya itu ditandai dengan ramah, sopan, bager, berehan, Pak. Juga bisa menahan amarah. Wal kadiminal ghaidh. Ciri orang takwa itu kan menahan amarah. Juga ada yang menyebut bahwa ciri akhlak yang baik itu adalah bersikap dermawan, suka memberi, dan memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ini Pak. Jadi ciri orang mukmin yang bagus itu memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Bagaimana orang lain berbahagia dengan kehadiran kita? Itu ciri orang yang beriman, yang akhlaknya bagus. Tidak ada sedikit pun ingin merugikan yang lain. Itu ingin teh orang lain teh berbahagia gitu. Makanya tidak mungkin kecuali dia dermawan, kecuali dia ramah, kecuali ringan tangan untuk membantu. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Aya nini bade mentas pangmentaskeun. Aya tukang barang main di pasihan. Sok sanajan ieu teh bener teh barang main teh pasihan teh lah. Mas, bisiknya gitu Pak. Keur we nipu makar manehanana lah. Gitu. Ya. Nah, pokoknya mah bagaimana orang lain berbahagia. Komo ari ka istrinya Rira mah. Itu. Istrinya Rira mah hoyong naon wae dipasihan.
Oh, kenapa ya Bapak beda dengan pada saat baheula cenah pangantenan? Ayeuna mah jadi dingin gitu. Lebih dingin ketimbang kulkas. Ih, ari mamah teu ngarti. Ari mamah teh siga buah can jadi mah. Pan diajulan. Ari geus beunang mah teu kudu diajul. Diajul teh can beunang, geus beunang mah nya diajul. Tuh Pak, ada yang menyebut, Imam Ahmad mah menyebut yang disebut akhlak yang bagus itu adalah la tagdob wala tahadda, yaitu satu, tidak emosional dan tidak cepat naik darah. Tercepat naik tensi, pan aya anu eta saeutik gaspol. Nah, kan Rasul nasihati aku, la tagdob, jangan marah. Lagi Rasul, la tagdob, jangan marah. La tagdob, jangan marah. Walakal zannah, kalau engkau tidak cepat marah bagimu surga. Wis, Pak. Gitu. Jadi ka surga teh gampang. Ulah loba ambek. Itu adalah itu. Tidak cepat naik darah. Kata Imam Ahmad, husnul khuluq antah tamila ma yakunu minan nas. Yang disebut akhlak yang baik itu adalah menahan amarah di hadapan manusia. Moal disebut nahan Pak, lamun teu aya tantangan. Disebut nahan teh berarti hayang dibudalkeun. Tah, ditahan. Makanya laisas sadidu bisur'ah, bukan yang disebut gagah perkasa itu yang memang jago gelut, bukan seperti juara gulat, karate gitu. Tapi yang disebut sur'ah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu menahan amarah waktu amarah itu datang. Abdi matara ngambek da ari eueuh pi ambekkeun mah nya teu. Ujug-ujug ambek mah jalmana mah. Nah itu, alladzi yamliku pi ambekkeun teh aya. Bapak dongkap ka bumi geus lapar, tadi nama pas datang ka imah teh hayang dar. Ieu Pak weuna naon? Aduh. Tah eta Pak. Hese tuh Pak. Pada eta surga teh eta surga teh. Surga teh la tagdob walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Tah eta namanya husnul khuluq, Pak. Ibnu Anas bin Malik itu pernah jadi pembantu Nabi, lamanya 9 tahun. 8 tahun Rasulullah jangankan pernah marah, selama 9 tahun kata beliau menegur saja nggak pernah. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau lakukan itu? 8 tahun gawe teh Pak piraku teh salah. Gitu. Kan? Pak, kalau Bapak ketemu saya waktu pengajian kan sim kuring teh siga bager we. Tapi asli nama di rumah. Asli nama di rumah. Orang rumah, istri, anak paling tahu sifat asli saya. Demikian Bapak Ibu. Di hadapan orang yang baru kenal mah pasti baik Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim sering digambarkan karakter manusia itu diketahui salah satunya ada 3 hal. Salah satunya kalau kita sering bergaul dengan orang itu. Tahu aslinya Pak. Karena tidak ada orang yang mampu mempertahankan tabiat asli dalam jangka waktu lama. Moal aya Pak. Itu keluar aslina. Nu sahao kadua keluar. Nu KDRT keluar. Aslina keluar. Nah, ini sahabat
menjadi pembantu Rasul 9 tahun, jangankan marah, negor saja nggak pernah. Kenapa kau lakukan ini, lakukan itu? Wah, nggak pernah. Inilah laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Bapak Ibu, demikian ini, mudah-mudahan kita berjuang Pak, apalagi sebentar lagi Ramadan, itu berjuang ketakwaan wajib kita raih. Mudah-mudahan kalau ketakwaan sudah diraih, maka itulah kita termasuk mayoritas orang yang bisa masuk surga dengan kuncinya ketakwaan dan baiknya akhlak. Demikian ayat Pak Tarosan. Enggak. Maaf. Badek. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Apunten Ustaz bayaran para perkawis taraweh, upami taraweh tadi sahur sami bae sareng tahajud qiyamul lail sami sareng anu langkung sae taraweh teh di mana tempatna, margi upami nah aya hadisna upami taraweh diberjamaahkeun gitu, upami sa pengetahuan pribados cenah Rasul ge mung 3 dinten taraweh berjamaah teh kitu mana bae. Leres Pak. Nah, ini pertanyaannya sudah masuk Ramadan Pak. Kalau masuk Ramadan tereh lebaran Pak. Bagus Pak pertanyaannya. Betul bahwa Rasul tarawehnya di masjid 3 malam. Karena tarawehnya di waktu malam ya. Gitu. Hari pertama banyak, hari kedua tambah banyak, hari ketiga tambah banyak. Nah hari keempat Rasul ditunggu tidak keluar, hari kelima tidak. Ditanya oleh sahabat Rasul, kenapa gak keluar? Gitu. Aku lakukan di sini di rumah karena aku takut taraweh dianggap wajib. Jadi para sahabat itu punya semangat ibadah yang sangat luar biasa. Nah, saking khawatirnya Rasul karena semangatnya luar biasa, itu Rasul melakukan di masjid hanya 3 hari karena semakin banyak di rumah. Khawatir. Pertanyaan, sekarang ada nggak kekhawatiran robahnya hukum dari sunat jadi wajib? Moal. Karena waktunya juga sudah habis. Yang kedua, syari, pembuat syariat itu kalau tidak Allah Rasul. 3 hari itu sebagai bukti konkret bahwa taraweh itu asalnya berjamaah di masjid. Bahkan dalam hadis ibu-ibu membawa anak-anak ke masjid. Gitu. Jadi tenanawan ibunya anak putra ke masjid. Ramai Pak, gitu. Cuman kenapa 3 hari itu alasannya gitu. Jadi sebetulnya asalnya taraweh di bulan Ramadan itu bukan di rumah, bukan sendiri, tapi berjamaah. Berjamaahnya di mana? Di masjid. Nah berubah Rasul begitu karena ada kekhawatiran. Pertanyaan sekarang, ada nggak kekhawatiran berubah hukum? Nggak ada. Berarti tetap Pak afdolnya di masjid. Jam berapa? Ya itu gitu. Ada yang ba'da isya, ada jam 12 mangga. Gitu. Memang kalau bicara afdol pisan tahajud itu adalah wasallu billaili wan nasu niyam. Salat malam waktunya tidur. Sepertiga malam terakhir. Karena ini bagian diklat. Ramadan itu kan Romad itu panas Pak. Panas. Kalau besi mau dibentuk jadi arit parang bedog dikumahakeun. Panaskeun. Allah mau membentuk kita la'allakum tatakun, dipanaskeun heula ku Ramadan. Gitu. Dan itu bukan hanya sendiri, seluruh orang yang beriman. Makanya mengaktifkan seluruh anggota keluarga. Tanpa orang itu bisa semangat kalau dibentuk suasana dan lingkungan. Betul nggak? Gitu.
kan makanya nu tadi Pak nu tara saum wae bulan Ramadan mah maksakeun saum, nu tara ka masjid maksakeun ka masjid gitu Pak. Nu tara salat wae Idul Fitri salat. Itu kan membentuk suasana. Ini suasana Ramadannya, suasana kebersamaan meningkatnya ibadah. Eta panginten Pak. Jadi itu alasannya. Hadisnya sahih Pak ada. Itu berkait dengan yang tadi. Ustaz. Ustaz, punten teu sami sareng tema. Jadi belakangan ini lagi belajar fikih nikah gitu Ustaz. Belakangan ini lagi belajar fikih nikah. Pertanyaannya, kalau ke calon bilang suatu saat misalnya takutnya kepincut cowok yang lain gitu, daripada selingkuh mending bilang aja gitu, biar nanti cerai gitu, hukumnya gimana kalau begitu? Gitu. Bilang daripada selingkuh apa? Jadi Mohon lebih jelaskan. iya, iya. Misalnya saya ada calon gitu Ustaz. Mau menikah gitu. Nah misalnya saya khawatir suatu saat nanti si calon ini tuh iya gitu. Nah saya sebelum menikah itu bilang misalnya daripada suatu saat nanti selingkuh, mending kalau misalnya kepincut gitu sama laki-laki lain, mending bilang aja gitu. Jadi nanti iya gitu. Itu hukumnya gimana kalau begitu? Wow. Bagus Pak. Jadi ini pertanyaan anak muda. Kita mah sudah expire Pak. Ya. Itu kan memang itu antisipasi bagus sebetulnya. Antisipasi. Punten. Makanya Bapak Ibu, ini cari calon pasangan itu sesuai petunjuk Nabi. Sesuai petunjuk Nabi. Yang pertama pilih yang hidup. Jelas ya itu. Pilih calon pasangan rupawan. Harus nu aya rupaan. Iya, karena orang tertarik dengan rupa wajah. Boleh. Yang kedua hartawan. Sudah rupanya ini hartanya banyak, orang tuanya gini. Jadi kembali lagi tadi rupawan, hartawan, bangsawan. Nah, terakhir agamawan. Tapi kalaupun agama disimpan terakhir, tapi justru stasiunnya di sini. Padpar bidatidin tadi batiadak. Pilih yang kuat agama, hidupmu akan bahagia. Jadi ini kan bicaranya kalau tadi khawatir terjadi perseling, itu kan antisipasi luar biasa. Makanya supaya tidak begitu, makanya yang soleh. Pilihnya yang soleh. Nu penting mah soleh kan wegelis oge. Nu penting mah soleh gitu. Silahkan itu mah secara manusiawi fakta integritas. Bahasanya fakta integritas gitu. Kekhawatiran apalagi sekarang di medsos sangat terbuka gitu ya. Gak jadi masalah. Tapi untuk tidak terjadi itu, maka pilih yang soleh. Kriteria soleh tahulah itu. Jadi nomor satu itu soleh saja. Nanti kesolehan itu dicirikan dengan ahli ibadah. Kalau istri taat kepada orang tua gitu kan. Kemudian rajin ibadah sunat di samping wajib gitu, ada kesabaran gitu. Itu ciri-cirinya. Makanya check and recheck. Ulah pedah gelis. Udah check and recheck. Check and recheck gitu. Ya, lihat, perhatikan, tanya siapa temannya. Sebab teman itu menggambarkan sifat. Gitu. Lihat temannya dengan siapa, gaulnya jeung saha, sok ngaos tara. Itu gambaran. Nanti gambaran. Kalau kerjanya ngan hili, ngahalan-halan. Kos we bobol we siap-siap. Gitu ya. Jadi kalau fakta integritas begitu boleh silahkan janji. Nggak jadi masalah.
Gitu. Walaupun sebetulnya itu antisipasi jangan sampai terjadi. Tapi intinya supaya tidak terjadi pilih yang soleh. Pilih yang soleh. Makanya nanti di surat Maryam ayat kedua terakhir itu kan problem rumah tangga itu sebetulnya atau problem kehidupan itu kasih sayang, Pak. Betul nggak? Kasih sayang. Makanya kasih sayang itu ada yang gorizo, ada kasih sayang sebetulnya karena efek ibadah. Kenapa harus milih yang soleh? Innalladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alul lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dibuktikan dengan amal soleh, Allah menyimpan kasih sayang. Itu. Jadi kalau ingin akang teh sing nyaa atuh ka budak teh, ka keluarga teh, tara salat mah hese, Pak. Karena itu mah akibat pengaruh. Makanya bicara kalau perselingkuhan dan sebagainya, cek ibadahnya. Kalau ahli ibadah mah moal di mana hoyong nage lalak istri mah teu mungkin. Leres teu? Wah, laki-laki saja kalaupun mau jangan selingkuh, ngobrol. Pernah disampaikan ya Pak rumusnya ya? Masih ingat nggak rumusnya? Itu laki-laki saja ngobrol. Harus izin dulu mertua, izin dulu istri, izin dulu budak. Wah, nggak semua jadi itu. Gitu. Maknanya jangan ada yang tersakiti, iya kan? Jangan sampai rumah tangga yang sudah dibina hancur gara-gara ada sesuatu yang sifatnya ilegal. Makanya legalkan, tapi di awal. Itu Pak. Gitu. Bahkan ujungnya nomor 4 harus ada izin dari negara melalui KUA diketahui. Jadi tersusulung putan jentol. Ini kan banyak yang sembunyi-sembunyi, ketemu hancur keluarga yang sudah dibangun, anak berantakan, Pak. Islam tidak begitu. Itu. Makanya bagus tuh, tapi lebih bagus nanti sifatnya. Lihat, solehah tidak, solehah tidak. Kalau pengen yang solehah gimana? Kitanya harus soleh. Gitu. Orang soleh itu buat yang soleh, laki-laki soleh buat perempuan yang soleh, perempuan soleh buat laki-laki yang soleh. Abdi mah hoyong kenging anu solehah, nah kitanya harus soleh. Pak Ustadz, Abi kan namanya tos soleh. Wah bagus. Walau alam gitu. Atas. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.